Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Nur Fajri dari kelas 11 Multimedia 1 ingin menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan apa yang membedakan negara demokrasi dan negara otoriter. Yang kedua, identifikasi klasifikasi demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, identifikasi prinsip-prinsip demokrasi. Perbedaan negara demokrasi dengan negara otoriter. 1. Kebebasan pers dan media. Adanya kebebasan pers dan media menjadi salah satu perbedaan paling utama. Di negara demokrasi terdapat kebebasan pers dan media. Pers dan jurnalis bebas memberitakan pengelolaan negara oleh pemerintah. Sementara di negara otoriter tidak ada kebebasan pers. Pemerintahan berjalan tertutup dan tidak bisa diberitakan oleh pers. Hal ini membuat publik tidak mengetahui kebijakan pemerintah. Pers pun dibungkam agar tidak mengkritik dan melawan pemerintah. 2. Ada tidaknya perbedaan dan keberagaman. Pada negara demokrasi terdapat banyak perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh politik. Pemerintah yang berkuasa pun memaklumi dan mengakui perbedaan tersebut, serta menganggap adanya keanekaragaman sebagai hal yang wajar. Di negara otoriter berlaku sebaliknya. Penguasa umumnya menentang adanya perbedaan atau keanekaragaman. Jika ada yang memiliki pendapat dan sikap yang berbeda dengan penguasa, maka orang itu akan ditangani dan segera ditumpas. 3. Penyelesaian masalah. Negara demokrasi melakukan penyelesaian masalah melalui jalur demokratis dan musyawarah. Umumnya, penyelesaian suatu masalah dilakukan lewat perundingan atau diskusi secara damai sehingga menemukan suatu solusi bersama yang disepakati. Di negara otoriter, penyelesaian masalah diputuskan secara sepihak oleh penguasa yang sedang berkuasa. Tidak ada diskusi atau musyawarah secara bersama, karena penguasa memiliki kekuasaan mutlak sehingga penguasa yang memutuskan suatu masalah secara sepihak. Pertanyaan selanjutnya, identifikasi klasifikasi demokrasi di Indonesia. Pertama, kita harus tahu jenis-jenis klasifikasi demokrasi. Ada yang berdasarkan 1. Titik berat perhatiannya. Kedua, ideologi. Yang ketiga, proses penyaluran kehendak rakyat. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya yang terdiri dari 1. Demokrasi formal. Perhatian utama demokrasi formal yaitu persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Contoh negara yang menerapkan ada di Amerika, Inggris, Prancis, dan Kanada. Kedua, demokrasi material. Perhatian utama demokrasi material yaitu upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Contoh negara menerapkan ada Tiongkok, Kuba, Korea Utara, dan Vietnam. 3. Demokrasi gabungan. Perhatian utama demokrasi gabungan yaitu persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Contoh negara yang menerapkan ada di Indonesia, Kolombia, Mesir, dan Malaysia. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan ideologi terbagi menjadi 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak banyak campur tangan serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan dibatasi oleh konstitusi. Indonesia adalah salah satu yang menerapkannya. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini tidak mengakui hak asasi warga negaranya. Demokrasi ini bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Demokrasi ini mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Negara adalah alat untuk mencapai komunisme, yaitu untuk kepentingan kolektivitisme. Yang terakhir, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi ini dibedakan dalam 2 bentuk. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikuti sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan satu negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Selanjutnya, apa prinsip-prinsip demokrasi? Menurut Alamudi, prinsip demokrasi adalah 1. Kedaulatan rakyat.
Kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Kelima, jaminan hak asasi manusia. Keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Ketujuh, persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.